Halo Sobat Properti, kali ini kita akan membahas lagi properti. Namun berbeda dengan episode sebelumnya. Kalau biasanya kita ngebahas rumah, kali ini saya ada di kawasan industri yang ada di Cikupaya. Tepatnya di Kria Idola Industrial Park. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Freddy sebagai Senior Associate Director dan juga ada Ibu Heni sebagai Sales Coordinator dari Kria Idola ini. Dan kita akan tanya lebih jauh mengenai kawasan industri ini seperti apa, konsepnya seperti apa, dan juga apa saja yang ditawarkan di sini. Selamat siang Pak Freddy. Ya, siang. Bu Heni. Ya, sehat ya semua ya. Baik, terima kasih udah mau bersedia ya saat wawancara mengenai kawasan industri ini. Mungkin bisa sedikit jelaskan konsep dari Kria Idola Business Park ini atau industrial parknya seperti apa? Ya mungkin. Oh silakan, siapa? Oke. Untuk konsep Kria Idola Industrial Park sendiri ini sebenarnya konsep terintegrasi antara pergudangan, kawasan industri dan area komersial. Ya, gitu. Oke. Total luas lahan yang di sini? Total luas lahan saat ini 80 hektar yang sudah ada di master plan. Tapi mereka punya SK bisa mencapai 110 hektar. 110 hektar, berarti masih bisa perluasan lagi ya? Mungkin ke depannya masih ada. Dan itu terdiri dari, tadi kita sempat muter-muter ya, ada gudang yang sudah beroperasi juga. Masih ada kafling juga. Terus ada ruko di depan sini dan juga ada area komersil ya? Iya, area komersial di zona 3. Nah ini tadi saya lihat press list adanya phase 3 ya. Phase 1 dan 2 ini udah habis jangan-jangan. Berarti saya telat ya ke sini ya. Iya. Jadi phase 1 dan 2 udah sold out dan sekarang di pasar ada phase 3 ya. 3 dan 4. 3 dan 4. Iya. Kayaknya yang 3 juga udah mau habis nih. Jangan-jangan. Tinggal Di phase 3 ini apa aja? Boleh itu ditawarkan. Ya, kita di sini ada ruko, ada gudang, ada kafling. Oh, jadi justru yang ruko ini ada di phase 3 ya? Iya, rukonya sudah ready. Jadi kalau orang mau beli atau sewa udah langsung ready. Oke. Jadi ruko yang tadi kita itu emang siap dijual ya. Iya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi ya. Betul. Oke. Jadi enaknya di sini jadi rukonya sudah ada, kawasannya juga udah terbentuk ya. Betul. Jadi yang pengen buka usaha cepet-cepet dapat pelanggan ya harusnya bisa memilih di sini ya. Iya. Betul. Oke. Ruko ada. Tadi kafling juga. Ini kafling apa nih sebenarnya? Lebih ke kafling industri. Oh, industri. Iya. Oke. Jadi bukan cuma gudang ya, tapi ada industri juga ya. Cuma yang di phase 3 bisa komersial juga ya Pak? Yang di tahap 3 itu kita mix antara kafling komersial sama kafling industri. Yang tahap 3 yang agak ke depan ya. Dan kita juga provide build to suit namanya. Jadi kita bangunkan sesuai dengan requirement dari tenant. Oke. Gitu. Tapi ada beberapa syarat lah seperti sewa jangka panjang minimal berapa tahun. Dan luasannya juga. Ada minimal ya. Oh jadi dia nggak harus beli ya? Bisa sewa ya? Iya, bisa sewa jangka panjang. Betul. Kalau yang tadi kita selalu diajak sama Bu Heni jalan muter sampai ke belakang, luas banget ya. Betul. Ada danau juga di sana ya. Itu ada kafling paling ujungnya. Itu emang buat industri ya. Ya, yang di fase 4 ya? Iya. Phase 4. Mungkin tahap 4 ya. Tahap 4. Yang tadi. Tinggal 1 unit itu. Itu tinggal satu unit. Tinggal 1 hektar. Iya, 1 hektar. Iya. Betul. Tinggal unit terakhir ya paling ujung ya. Betul. Ya. Oke, tapi yang di PS3 yang untuk komersil masih ada beberapa ya. Iya. Betul. Nah, untuk luas kafling itu sekitar berapa? Untuk kafling industri sendiri kita ada 1 hektaran sekarang sisa. Untuk kafling komersial itu ada 2000-an. 2000. Iya. Sekitar 2000 ya. 2000-an. 2000 dan sekitarnya ya. Itu untuk komersial. Nah, untuk kafling ini berarti dia bebas ya bangun Ada perhotelan, peruntukannya bisa perhotelan, bisa untuk kantor. Nanti tinggal diajukan aja mau bangun apa gitu. Intinya buat komersil ya. Iya. Nah, untuk KDB karena kan untuk bangun itu kan ada KDB itu di sini berapa persen? KDB sendiri 60% dari luas tanah. 60 bangunan, 40% area terbuka. area terbuka. Ya, seperti yang udah kita lihat tadi memang lokasi ini di dalam itu banyak banget area terbuka ya. Yeah. Dari unit satu ke unit lain itu nggak terlalu padat jadinya kan. Jadi
sirkulasi zona udara juga hijaunya bagus. juga. Benar. Karena orang kalau mikirin industri itu bawaannya udah pengap lah dan lain-lain, tapi di sini masih ini ya, masih sejuk. Oke. Mungkin tadi kita bicara mengenai crafting. Kalau untuk gudang masih ada nggak? Masih. Gudang ada di tahap Kita ada di 3 blok ya. ya, di tahap 3, Tahap di fase tiga ya. 3 kita ada blok Y sama blok X. Blok Y Y itu dan yang X. standar factory building, Oh, blok yang, X yang eksklusif factory building. Jadi dia gudangnya kanan kiri ada pintu ya, tadi saya lihat. Iya, kalau yang blok X ya, yang di eksklusif. Itu yang eksklusif ya. Jadi yang mungkin butuh jadi nggak harus hook ya. Jadi nggak Iya, harus hook. yang nggak badan pun harus- kita punya akses di samping. Jadi dia nggak nempel dengan gudang di sampingnya. Iya. Jadi uniknya di situ. Jadi bisa lewat samping. Jadi nggak harus hook kalau untuk dapat pintu samping di sini juga bisa. Ya. Betul. Nah, Tanahnya lebar 18. Lebar Jadi 18. bangunannya lebar 12. Jadi ada sisa 6 Oh, meter iya, untuk pintu samping. untuk loading lah ya. Itu konsep baru lah yang kita kembangkan. Iya. Belum ada sih di tempat lain. Saya juga baru lihat di sini. Jadi idenya bagus lah ya, karena memang kebutuhan orang kita nggak tahu, dan ini memang harusnya bisa memenuhi kebutuhan para tenant di sini. Ya. Oke, itu gudang ada 2 tipe ya, eksklusif sama yang badan biasa. Kita bicara infrastruktur yang di sini yang bisa mendukung operasional tenant di sini, terus misalnya dari jalannya seluas apa, atau mungkin utility-nya seperti apa, atau mungkin IPL-nya seperti apa, mungkin bisa dijelasin sedikit. Lebar jalan utama 21 meter. 21 kita meter row-nya. yang Kalau secondary row itu antara 12 sampai 14 meter. ya udah sesuai standarnya standar. ya untuk Jadi industri ya. kelebihannya juga ya semua jalan bisa diakses dengan kontainer kan. Hmm. Udah pasti karena kawasan industri. Terus ada fasilitas water treatment plant, ada Yeah. wastewater treatment plant. Itu dua fasilitas sebagai syarat kawasan industri. Dan di sini sudah dipenuhi Di sini semua. udah ada. Nah, Oke, untuk jadi- fiber optik juga udah ada gitu. Oke, jadi semua udah tersedia lah ya. Untuk security ini juga penting nih, karena kan untuk apa namanya, biar mereka juga di sini merasa aman kalau misalnya naruh barang dan lain-lain. Aman ya, 24 Aman, jam. 24 jam kita di sini security. Dan tadi tiap phase itu ada pintu sendiri ya. Iya. Tadi kita ke phase yang Jadi, 2 kalau nggak salah ya, ada pintu iya. sendiri ya. Semua beberapa area, beberapa titik dilengkapi sama CCTV, sama pos security. Iya. Jadi antara phase 1 dan phase 2 juga karena itu ada sedikit crossing jalan umum, makanya kita siapkan 2 pos di situ. 2 pos ya. Oke. Tadi kita lihat terusan. Oke, itu gudang tadi udah ada 2 tipe ya. Coupling udah, ruko. Nah, ruko tadi saya lihat side plan-nya ada 2 tipe nih, ada yang agak lebar dan ada yang panjang ke belakang. 3 tipe malah. Oh ya, 3 tipe ya. Oke. Semua 3 lantai ya dan radius Semua 3 truknya. lantai. Siap. Untuk Kita luasnya ada yang lebar 5, ada yang lebar 10, ada yang 12,5. lebar banget ya. Iya, itu ya, 12,5 udah kayak 3 ruko jadi. Iya. Kadang rata-rata ruko umumnya itu cuma lebar 4 dan itu Iya. kecil ya. Dan di sini lebih lebar dari itu. Luar biasa. Oke, ruko udah gudang, kafling, harga nih di ujung. Untuk kafling itu per meter berapa yang paling belakang tadi industrial? Harga di tahap 4 sekarang 3.750.000, belum termasuk PPN. 3,5 ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan P1 ada kenaikan nggak tuh? Lumayan. Lumayan ya. Makanya bagus buat investasi. Iya ya, jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat ya. Betul. Karena kalau misalnya ini udah laku semua pasti juga nilai investasi juga tinggi. Ya. Oke, untuk gudangnya mulai harga berapa? 3 miliaran sekarang miliaran, untuk ya? tipe lebar 10 Itu yang paling kecil. paling kecil. 3 miliaran. Terus untuk yang paling besar exclusive factory building itu harganya 5 miliaran. Yang tadi samping itu besar, ya. iya. 5 Tipe miliaran. 12 ya. Oke. Sekarang untuk ruko terakhir nih. Harga mulai Untuk 2 ruko sekitar 2 eman. 2 eman. 3 lantai 2 eman ya? Iya. 2 eman. Oh, masih murah loh sebenarnya. Lumayan. Ya kan, ready stock Udah lagi. ready lah. Karena kalau di tempat lain 3 lantai itu udah 3M ke atas, bahkan Iya. sampai 4 miliar. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan kali buat teman-teman di rumah yang memang lagi pengen cari lokasi untuk mengembangkan usaha atau untuk memulai usaha. Apalagi di sini kan daerah yang memang udah
ramai banget ya. Populasinya kan udah berjuta-juta penduduk. Mungkin silakan. Ya mungkin kalau ada rekan sekalian yang cari gudang atau tempat untuk investasi pabrik, Greydola dari segi lokasi merupakan area yang paling dekat dengan Jakarta kalau kita lihat dari Jakarta Barat. Iya. Karena secara jarak cuma 20 km ya kurang lebih ya. Terus dari exit tol, kita exit tol Bitung juga cuma 2 km. Iya, dekat. Nggak jauh sih. Jadi tempatnya sih cukup strategis dengan fasilitas yang sudah disiapkan memang untuk industri gitu. Dan lokasinya persis di pinggir jalan ya. Ya, betul. Nggak perlu masuk dalam lagi. Dan tol cuman 2 km. 2 km. Bandara juga pastinya lebih dekat ya. Dekat. Jadi emang kalau gudang itu atau orang yang cari kawasan industri pasti pengennya deket tol. Iya. Betul. Ya. Kalau udah jauh dari tol udah costnya nambah lagi kan. Nah di sini bisa jadi pilihan terbaik nih buat teman-teman yang mencari atau mungkin punya saudara yang ingin membangun usaha atau mengembangkan usaha dan mencari gudang atau lahan industri bisa datang ke sini. Ya. Oke, mungkin demikian kali ya Pak ya bincang-bincang kita sore ini. Terima kasih buat Bu Heni, Pak Freddy atas waktunya. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Oke, thank you.